Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah kiranya menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum kita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini, marilah kita kembali menerima firman Tuhan untuk kita jadikan menjadi perenungan bersama. Oleh karena itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa menuntun setiap hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis di dalam Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Zakaria berisi tentang seruan supaya bertobat. Nabi-nabi dan hamba-hambaku, kata Tuhan, telah kuperintahkan untuk menyampaikan seruan pertobatan. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih. Demikianlah dikatakan di dalam Zakaria 7 ayat 9. Lalu yang kedua, firman Tuhan yang disampaikan kepada Zakaria, supaya janganlah mereka menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, serta janganlah merancang kejahatan dalam hatimu. Saudara-saudara, janda, anak yatim, orang asing dan orang miskin, ini adalah kelompok orang yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan tidak adil di dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu, bahkan pada saat sekarang ini juga. Dalam kehidupan kita di saat ini juga, saudara-saudara, kita masih banyak menemukan tindakan-tindakan ketidakadilan ini. Maka sebagai orang-orang Kristen yang sudah hidup baru, maka kita diperintahkan Tuhan supaya tidak menindas orang miskin, janda, anak yatim, dan lain sebagainya. Tetapi kita yang adalah orang-orang Kristen yang sudah hidup baru, kita didorong, saudara-saudara, untuk melakukan pelayanan kasih terhadap mereka. Sebagai orang-orang Kristen yang sudah hidup baru, kita diajak untuk menggunakan hati kita untuk merancang kebaikan, bukan kejahatan. Penuhilah hati kita dengan kebaikan. Jadikan hati kita tempat untuk merancang berbagai kebaikan, bukan kejahatan. Karena hati kita, saudara-saudara, haruslah menjadi tempat tinggal bagi kasih Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Maka saling mengasihilah kita dalam hidup ini, sama seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Amin.
selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, hikmat dan kebijaksanaan-Mu kiranya memenuhi setiap hati dan pikiran kami dalam menjalani hidup ini. Janganlah kiranya kebodohan dunia ini dan hikmat dunia ini yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami, Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Dan biarlah semakin lama, semakin kami menjalani hidup ini, kami semakin menyadari dan semakin mendekatkan diri hanya kepada kehendak-Mu selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.